Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tunjukkan kasih setia Tuhan. Bapa mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyatakan kesetiaannya sampai mati di kayu salib, supaya setiap kami yang percaya kepadanya, surat hutang dakwaan, surat dosa, dan semuanya telah dipakukan di kayu salib. Kutuk diubah jadi berkat, sakit penyakit diganti dengan kesembuhan, bahkan kemiskinan dan kehancuran hidup diganti dengan pemulihan dan hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Kami percaya anugerah-Mu yang tak terhingga itu telah Engkau curahkan dan nyatakan bagi setiap kami. Tidak ada sesuatu yang dapat kami lakukan setimpal dengan apa yang Kau buat, tapi kami bisa melakukan hidup yang memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa semua yang ada, alam semesta ini dan hidup kami sepenuhnya adalah milik Bapa di dalam sorga. Terima kasih, sekarang kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami semua roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar menangkap akan seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan meteraikan dalam setiap hati kami. Bersyukur sebab semua kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih kepada tim pujian, penyembahan dan pemain musik yang sudah mengiringi kita bersama memuji dan menyembah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita sehat dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom. Damai sejahtera Tuhan ada bersama kita. Katakan amin. Sore hari ini dalam bulan September, ya, generous atau kemudian dalam arti bahasa Indonesia adalah kemurahan. Dan subtema di minggu ini bicara tentang persembahan persepuluhan, ya. Persembahan persepuluhan. Ya, ada banyak macam persembahan. Ini hanya beberapa contoh. Ada persembahan sulung, persembahan syukur, persembahan tantangan, ada persembahan khusus. Kalau ada mau Natal, kita sudah beberapa hampir 2 tahun ini ada Natal, biasanya ada persembahan Natal, ya. Kemudian ada janji iman. Semua itu diajarkan dalam firman Tuhan. Dan persembahan tersebut yang saya sampaikan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Perhatikan ya, kalau ada mempersembahkan persembahan di gereja ini dengan 2 amplop, ya, karena sekarang harus setelah dipakai harus biasanya disobek dan sebagainya. Dulu kita punya amplop. Mungkin kalau nanti sudah berubah situasinya akan kembali buat amplop yang seperti dulu. Tapi sementara ada amplop besar dan kecil. Ini persembahan. Saya ulang, tempo hari sudah diterangkan bahwa yang besar ini Anda bisa memberikan persembahan untuk dana di mana kesejahteraan dari para hamba Tuhan dan staf yang ada. Lalu amplop kecil ini operasional, ada kebutuhan listrik, air, telepon, transportasi dan sebagainya. Jadi dua-duanya Anda bisa memberikan persembahan. Dan ini berupa benih yang Anda tabur. Benih itu lebih murah dibanding dengan tanahnya. Tapi tanah itu akan ada jenis tanah yang mahal maupun murah. Kalau tanah itu daerah yang subur, tempat di mana itu pertanian akan bisa berhasil, maka harga tanah akan jauh lebih mahal dibanding benihnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Anda menabur biasanya juga akan memilih tanah yang subur. Salah satu tanah yang subur adalah gereja ini. Ya. Jadi Anda menabur di tempat yang subur, maka nanti akan bisa menuai berlipat kali ganda. Bisa 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Nah, persembahan ini relasiku dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Karena kerelaanmu sedikit. Siapa menabur banyak, akan menuai banyak.
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka memberi itu juga sebuah pengajaran, berilah, perintah, berilah maka kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik dari Tuhan. Yang dipajatkan, yang digoncangkan, bahkan sampai melimpah ruah ke dalam ribaanmu. Itu persembahan, itu taburan yang Anda bisa lakukan. Sedangkan persembahan persepuluhan, itu relasi Anda dan saya dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Saya ulang, persembahan persepuluhan relasi kita dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Amsal 28 ayat 20 dikatakan orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Saya tadi pagi memberikan sebuah contoh, ya, ilustrasi sebagai orang yang bisa dipercaya. Saya ulang. Tadi pagi saya memberikan contoh begini. Saya punya ketua sinode. Kami punya ketua sinode namanya Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Lalu suatu hari beliau memanggil saya. Ini contoh saja. Belum terjadi. Saya nggak tahu akan terjadi. Tapi ini sebuah contoh. Panggil saya. Lalu beliau berkata, Pak Joko, mulai bulan Oktober 2021, saya akan mempercayakan sejumlah uang kepada Pak Joko. Setiap bulannya. Berapa Pak? 25 juta. Wah, saya senang sekali ya. 25 juta. Akan mulai bulan Oktober yang akan datang. Wah, luar biasa ini. Tapi ada syaratnya kata beliau. Apa syaratnya Pak? Setiap uang yang saya berikan kepada Pak Joko 25 juta, yang 10% harus disisihkan dan kemudian Anda berikan kepada bendahara saya supaya dia simpan. Saya nggak akan utik-utik uang itu. Nah yang 90% Pak, yang 22.500.000 itu silahkan Pak Joko gunakan. Kelola buat keperluanmu, keluargamu. Lalu saya akan kelola uang yang 22.500.000. Ada yang saya nikmati, ada yang kadang saya beli baju, ada kebutuhan keluarga kami, anak raja, lalu sebagian saya tabung, tapi ada juga benih yang saya tabur. Ya. Dan kemudian berjalan sekian waktu, begitu sampai 6 bulan kemudian tiba-tiba beliau ngecek apakah uang yang 2,5 juta itu setiap bulan saya setor ke bendahara. Bendaharanya beliau. Lalu Pak Adi bertanya kepada bendaharanya, saya mau ngecek mulai bulan Oktober, apakah ada sejumlah uang yang di store dikirim oleh Pak Joko Dwi Karyanto kepadamu? Oh ada Pak. Setiap bulannya berapa? 2,5 juta atau 2,5 juta. Dan selama 6 bulan ini berarti ada 15 juta rupiah yang ada di kas. Oh berarti oke, dia bisa dipercaya. Lalu saya dipanggil. Dan beliau berkata setelah 6 bulan saya tidak pernah menanyakannya, saya tidak pernah kontak Anda. Tapi begitu saya ngecek 1/10 dari semua yang saya berikan tiap bulan, ternyata kamu dengan jujur menyetor kepada bendahara. Karena kamu sebagai orang yang bisa saya percaya, saya akan naikkan lagi menjadi 35 juta misalnya ya. Sehingga berapa Bapak Ibu 35 juta 1/10-nya? Berapa halo? Berapa? 35 juta diambil 10%. Berapa? 3.500.000. Wah kalau bilang per bulan kayaknya agak sulit nih ya. Wah, saya matematikanya hanya 5 kok Papi gitu ya. gitu. Jadi kita lihat. Nah karena kepercayaan saya bisa dipercaya oleh beliau, maka ditingkatkan. Dan setiap kali dicek bahwa disisihkan 1/10 dari semua yang saya terima, maka kemudian terus kepercayaan ditingkatkan lagi. Hukumnya sama dengan Tuhan. Lalu kalau Anda bertanya,
Pak, saya punya gaji setiap bulan 3 juta. Tapi kadang-kadang saya dapat bonus. Kalau saya sudah bayar 300.000 1/10 dari 3 juta, masa bonusnya juga harus saya bayar per puluhan? Oh iya. Kalau Anda gajimu 3 juta, kemudian dapat bonus mungkin 1 juta, yang 1 juga harus diambil 1/10. Karena ini relasi dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Ini penting. Karena itu Anda tidak bisa main-main dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Seperti apa persembahan persepuluhan yang berkenan kepada Tuhan? Ya, Mama Moy akan bacakan Maliaki 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan kemudian nanti saya akan jelaskan per ayat dengan persembahan persepuluhan ini. Silakan. Ya, Maliaki 3 ayat 10a. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih. Jadi seperti apa persembahan persepuluhan yang berkenan kepada Tuhan? Ayat yang ke-10a. Ya, Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah, itu artinya perintah. Itu artinya bahwa tidak sekedar himbauan. Ini sebuah keharusan yang Anda dan saya harus lakukan. Kata bawalah seluruh itu berarti tidak boleh dikurangi. Seperti tadi kalau saya dapatkan berkat 25 juta, berarti tidak boleh saya membayar 1/10 dari 25 juta, itu 2.300.000 atau 2.400.000, harus genap 10% dari jumlah yang ada dan saya terima. Ya. Lebih itu boleh. Karena kalau di Alkitab dalam Perjanjian Lama bukan 10%, 30%. Jadi ini persembahan persepuluhan yang lebih ringan sebenarnya. 1/10 dari yang Anda terima. Tidak boleh kurang. Bahkan kemudian seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam gereja di mana Anda digembalakan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Karena di gereja ini ada kami hamba-hamba Tuhan, full timer, ada staf yang bekerja sepenuh waktu yang tidak dibayar oleh siapapun. Kecuali oleh Tuhan lewat gereja ini, lewat Anda, jemaat yang kami gembalakan. Kami bertanggung jawab secara rohani. Covering spiritual hidup Anda adalah kami. Yang kami mengkonseling, mendampingi. Kalau Anda mau menikah, kami persiapkan dengan konseling pranikah, dengan tetek bengeknya dan semuanya. Kalau ada yang sakit kami hadir dan kami mendoakan. Kalau ada yang meninggal semua kami. Dan kemudian tanpa pamrih kami lakukan karena ini sebuah tanggung jawab dalam pengembalaan. Tapi sisi yang lain, penginjil hidup oleh Injil. Rasul Paulus ngomong, semua kita berhak. Meskipun aku berhak tapi aku tidak menggunakan hak itu. Karena Rasul Paulus punya bisnis. Hasil yang dia dapat secara keuangan dari bisnisnya buat tenda. Kalau sekarang itu bisnis properti. Bisnis perhotelan. Itu zaman dulu itu tenda buat tenda. Hasilnya besar sekali. Sehingga Paulus bisa membiayai mission tripnya. Pelayanan ke berbagai kota, berbagai negara. Bahkan teman-temannya juga dibiayai. Tapi saya, Mama Moy, ya, Pak Albert, Lisa, Pak Kurdikun Cahyo, dan staf yang lain, ada Pak Stefanus Majono, kami full sepenuhnya. Tidak punya bisnis yang lain. Tidak ada penghasilan yang lain. Itu artinya supaya ada makanan di rumahku. Kesejahteraan hidup kami. Kalau kami sejahtera, maka kami juga dalam pelayanan akan jauh lebih maksimal. Dalam pengembalaan akan jauh lebih maksimal.
Dan Bapak Ibu tidak perlu takut perpuluhan yang Anda berikan, persembahkan kepada gereja ini. Karena apa? 1/10 dari semua yang Anda berikan ke gereja ini tidak langsung diterima oleh saya, gembala sidang. Enggak. Dikelola oleh bendahara. Ada persembahan, persepuluhan, kemudian dijadikan satu, diambil 1/10, kemudian disetor kepada sinode. Gereja ini juga bayar perpuluhan ke sinode. Papi mami hamba Tuhan sebagai gembala sidang juga mempersembahkan persembahan persepuluhan. Bisa cek kalau memang perlu Anda tahu lewat bendahara. Benar enggak papi mami membayar atau mempersembahkan persembahan persepuluhan? Oh iya. Jadi itu artinya bahwa Anda dan saya punya tanggung jawab. Jadi dipersembahkan. Lalu perpuluhan tidak boleh dibagi-bagi. Anda mengembalikan sebagian, mempersembahkan sebagian di sini, lalu sebagian untuk bantu panti asuhan, untuk bencana, untuk persembahan yang lain. Tidak boleh. Itu tandanya orang pelit. Kalau Anda ingin mempersembahkan yang lain, itu dari yang 90%. Yang Anda kelola itu namanya benih. Jelas ya? Wah, kegedean ki perpuluhanku, menaan papi ki. Orang saya enggak terima langsung kok. Itu dikelola oleh gereja untuk semua kami yang Tuhan, untuk operasional, untuk maintenance gereja ini dan sebagainya. Jadi enggak boleh dibagi-bagi. Loh, itu kan hak saya. Ini kan uang-uang saya, oh iya. Tapi Anda adalah pribadi yang digembalakan. Hendaklah engkau menghormati para penatua 2 kali lipat. Itu ada ayatnya. Yang dia biasa mengajar dan berkhotbah. 2 kali lipat itu hormat, submission kepada kami. Tapi juga hormat yang kedua adalah Anda dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat secara keuangan. Saya berani bicara ini karena saya harus mengajarkan. Ini kunci berkat. Kalau enggak saya ajarkan kepada Anda, maka saya akan bersalah di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang menentang tentang persepuluhan. Tapi saya harus ajarkan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti kebenaran ini dan melakukannya. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Karena itu persembahan persepuluhan harus dipersembahkan dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketepatan. Kesetiaan, ketaatan, dan ketepatan. Tepat jumlahnya. Jangan ditunda. Jangan pinjam persembahan persepuluhan. Karena pada akhirnya akan numpuk, bulan depannya akan numpuk. Dan Anda tidak bisa akhirnya mempersembahkan persembahan persepuluhan. Pernah ada yang guyonan tanya kepada saya, Pak, boleh enggak ada pemutihan? Maksudnya apa? Pemutihan persepuluhan. Nah kenapa? Karena ada beberapa yang tertunda dan pada akhirnya menumpuk semakin besar dan tidak akan sanggup mempersembahkan persembahan persepuluhan karena semakin banyak. Jadi enggak boleh ditunda. Kalau kalian gajinya seminggu sekali, sebaiknya saran papi persembahkan persepuluhan seminggu sekali. Karena kalau disimpan nanti tidak aman. Begitu Anda butuh, Anda ambil. Dan persepuluhan itu bukan sisanya, tapi disisihkan. Loh, sebelum saya ambil persepuluhan, sudah itu aja belum cukup. Karena ini tindakan iman dan juga ketaatan. Kalau Anda dan saya taat pada Tuhan, Dia pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nanti kita akan lihat berkat-berkatnya yang melimpah. Dan tidak ada ayat yang saya cari yang berkata ujilah aku. Kecuali dalam persepuluhan ini. Tuhan sampai maaf kata nantang. Uji aku. Kalau kalian bayar 1/10 dengan setia, maka aku akan memberkati dengan ajaib. Ya, berkat apa saja yang akan kita alami? Berkat apa saja? Ini berkatnya komplit. Yang pertama, yang
Maleakhi 3 ayat 10b. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini beda dengan taburan tadi. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Ada insinyur pertanian yang mengadakan riset. Kalau saya menanam padi 1 kilo, gabah disebar dan jadi benih lalu ditanam, itu kira-kira berapa kilo hasilnya. Dan waktu ditanam di sawah yang subur, dia mendapati waktu menabur 1 kilo gabah, itu bisa panen 400 sampai 600 kilo. Keren ya? 1 kilo gabah. Itu nabur. Nah kalau persembahan persepuluhan ini bukan menabur, tapi mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jelas? Ini yang terjadi. Nah karena itu Anda dan saya harus membedakan persembahan persepuluhan dan persembahan daripada persembahan yang lain. Aku akan membuka tingkap langit, pintu bendungan Tuhan, dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Pintu bendungan Tuhan sampai berkelimpahan. Luar biasa ya. Pintu bendungan Tuhan. Itu yang artinya bahwa Anda tidak sekedar cukup. Tidak sekedar lebih. Tapi mengalami kelimpahan tanpa batas. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Berkat berikutnya. Ayat yang ke-11. Yang kedua. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada 4 jenis belalang. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Kalau 3 belalang yang tadi pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat itu masih ada sisa. Meskipun tidak panen yang seharusnya. Tapi belalang pelahap ini adalah jenis belalang yang menghabiskan seluruh tanaman. Dari buahnya, daunnya, batangnya, pohonnya, sampai ke akarnya. Jangan guyonan dan main-main. Kan sekarang ada baygon, ada vape, ada apa lagi yang lain. Ini bukan jenis belalang yang kelihatan oleh mata Anda. Anda lihat berita di YouTube, di TV, di Google. Orang-orang yang kaya. Dan notabene adalah mereka saya tak kenal sebelumnya. Orang-orang Kristen. Yang dulu taat. Yang sewaktu usahanya masih kecil. Setia ibadah, setia pelayanan. Membayar persembahan persepuluhan. Waktu masih puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta masih mampu. Begitu sudah mulai ratusan juta. Tanya, harus berdoa dulu enggak? Iya. Kalau Anda sudah tidak bisa dipercaya, akan mentok sampai di situ. Bahkan akan diturunkan lagi berkatnya. Ada orang-orang yang hari ini dituntut hukuman seumur hidup. Bahkan kemudian dia juga harus bayar denda puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Semua aset termasuk rumah tinggalnya, mobil mewahnya, pabrik-pabriknya disita oleh negara. Itu belalang pelahap. Dia nul budul kembali nggak punya apa-apa. Lihat. Selagi masih kecil, ayo belajar setia. Jangan bercita-cita, Pak, kelak kalau saya sudah berkelimpahan, baru saya akan bayar persembahan persepuluhan. Telat. Karena dari kecil Anda tidak setia, maka dalam situasi di mana engkau sudah semakin besar berkatnya, kamu tidak akan mampu bayar persembahan. Percaya saja. Kalau Anda sudah mulai belajar dari kecil, dari penghasilan yang sedikit, lama-lama Anda mulai dipercaya semakin besar, semakin besar. Anda akan punya kesanggupan. Bisa dipercaya dan terus ditingkatkan kepercayaan Tuhan terhadap Anda. Hingga semua taburan Anda akan panen. Karena belalang pelahapnya diusir. Aman.
Kamu nabur di mana saja, kamu akan panen. Yang berikutnya, Maliaki 3 ayat 12a. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ini berkat yang ketiga. Tidak usah dibuat-buat. Orang bahagia itu natural, alami. Kalau engkau sungguh bahagia, engkau bisa tampil biasa saja, tapi orang yang lihat. Wah, keluarga itu kok kita bertetangga tapi jarang dengar bertengkar ya. Walaupun tidak mungkin tidak pernah terjadi konflik, pernah. Anak-anaknya juga mereka baik-baik ya, begitu hormat sama orang tua. Usaha yang dilakukan tidak besar amat, tapi mereka bisa liburan. Ya, mereka juga ayem. Orang lain bisa lihat kebahagiaan yang nyata buat hidup kalian. Jadi contoh, jadi patron, jadi model, teladan yang nampak. Makanya Paulus berkata bahwa kamu semua adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang di luar sana. Orang baca Injil yang belum bertobat nggak ngerti kebenaran karena masih terselubung. Tapi tanpa bertobat mereka bisa menilai kehidupan Anda dan saya sebagai orang Kristen. Baik dalam bertutur kata, dalam tingkah laku dan perbuatan Anda dan saya mudah dibaca oleh banyak orang. Sehingga kebahagiaan yang Anda alami terjadi. Yang keempat, Maliaki 3 ayat 12b, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Negeri kesukaan itu akan menjadi orang yang begitu disukai. Favor of God and man. Disukai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlaku atas hidupmu. Juga kasih karunia Tuhan akan buat orang terjadi buat hidupmu. Semakin dikasih oleh Allah, juga dikasih oleh manusia. Itu maksudnya. Sehingga orang suka bertetangga dengan Anda. Orang akan suka bekerja sama dengan Anda. Orang akan suka kongsi. Sebab setiap kali bekerja sama, kongsi, kemudian usaha yang baru bersama dengan orang itu, dengan Anda. Orang berkata, saya diberkati loh. Kok usaha kita jadi semakin maju ya? Itu artinya menjadi negeri kesukaan. Orang mau bertetangga dengan Anda, mau satu perumahan. Tidak sebaliknya, orang menghindari dan menjauhi Anda. Ini berkat yang Bapak Ibu Saudara akan terima jika Anda dengan setia mempersembahkan persepuluhan. Nah, sekarang kebenaran yang kedua, pertanyaannya, apakah persembahan persepuluhan juga diajarkan di Perjanjian Baru? Kita lihat dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, atas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, perhatikan ini penting ayat ini, kalimat ini. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yuk ayat kalimat ini kita baca. 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain apa? Jangan diabaikan. Ya, jelas. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat lebih mengutamakan persepuluhan. Karena persepuluhan itu hasilnya besar. Dari semua berkat yang diterima. Sehingga itu menjadi seolah-olah master key, kunci daripada berkat semuanya. Tidak perlu melakukan yang lain. Yang penting kamu memberikan persembahan persepuluhan. Zaman dulu terjadi, apakah zaman sekarang juga terjadi? Bisa terjadi. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa semua kurang penting. Walaupun tidak ngomong begitu. Tapi selalu yang dikotbahkan tentang persembahan persepuluhan. Sementara keadilan, belas kasihan, kesetiaan diabaikan. Nah, supaya terjadi keseimbangan, maka dikatakan yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya bahwa dua-duanya harus dilakukan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan harus dilakukan. Tapi juga persembahan persepuluhan dari semua hasil pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu juga harus kamu lakukan. Itu maksudnya ayat ini. Jadi ini pasti Yesus mengajarkan.
Hanya ada banyak orang berkata, mana ada itu dikatakan perpuluhan dibayar. Yang satu harus dilakukan, bicara tentang perpuluhan, tapi juga keadilan, belas kasihan dan kesetiaan juga harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Jelas ya? Jelas, oke. Lanjutnya, kalau persembahan persepuluhan tidak perlu dilakukan oleh orang percaya di perjanjian baru, maka penulis surat Ibrani tidak perlu menceritakan lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Buat apa? Ngebak-baki halaman, begitu kan? Memenuhi halaman buat apa? Kalau persepuluhan hal yang tidak penting. Lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7. Mama bisa bacakan ayat 1 sampai 4. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Bapak Abraham membayar persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, Raja Kebenaran, Imam Allah yang Maha Tinggi. Itu sebenarnya gambaran daripada Tuhan Yesus. Ya, di perjanjian lama. Dari nama-namanya. Seperti nubuatan Yesaya. Ya, namanya akan disebut Raja Damai. Bapa yang kekal. Allah yang perkasa. Penasihat yang ajaib. Jelas ya? Jadi itu merupakan imam yang maha tinggi. Nah, kepadanya Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan. Dari semua yang dia punya, hasil rampasan yang terbaik, dia persembahkan kepada Melkisedek, imam besar. Kalau persepuluhan tidak penting, tidak perlu dalam kehidupan kita sekarang, mengapa penulis Ibrani mengungkap ini kembali? Orang sering berkata, itu mah perjanjian lama, itu kan hukum Taurat. Jangan salah. Abraham hidup 700 tahun sebelum hukum Taurat. Dan dia disebut Bapak Abraham. Bapak orang beriman. Dan orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Abraham. Kalau bapaknya mempersembahkan persembahan persepuluhan, bagaimana dengan kita anak-anaknya? Kita harus mengikuti jejaknya dong. Teladan yang dia berikan kepada kita oleh dia. Lalu ayat yang ke-7. Apa yang didapat Abraham dengan melakukan persembahan persepuluhan? Ya, ayat yang lain mengatakan bahwa kemudian Abraham diberkati oleh Melkisedek. Abraham menjadi orang terkaya pada zamannya. Ya, peternakannya berkembang secara luar biasa. Dan dia menjadi orang yang sejajar dengan para raja-raja pada zaman itu. Dia punya banyak gembala, bahkan punya pasukan. Waktu Lot keponakannya ditawan oleh beberapa raja, Abraham yang menaklukkan mereka. Lihat ini. Dia diberkati begitu luar biasa. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jelas ya? Apa papi? Berkat Abraham, Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Anak keturunan Abraham yang secara fisik adalah bangsa Israel. Tapi kata bangsa yang besar itu bukan jumlah yang lebih besar. Karena jumlah orang Israel di seluruh dunia itu masih kalah jumlahnya dengan penduduk
dari China yang sekarang hampir 1,3 miliar. Tapi besar yang dimaksudkan adalah menjadi bangsa yang unggul, yang terdepan, menguasai teknologi. Google itu punya siapa? Yang menemukan Microsoft, yang menemukan semua hal-hal teknologi IT, pusatnya adalah di Tel Aviv, Israel. 20 orang di seluruh dunia yang memegang keuangan dunia adalah orang Israel. 20 orang yang memegang keuangan seluruh dunia adalah keturunan Yahudi. Itu artinya bangsa yang besar. Teknologi pertaniannya luar biasa, persenjataannya canggih. Lalu hubungannya dengan kita apa? Korelasinya dengan kita yang orang Indonesia. Hubungan kita sebagai anak Abraham itu adalah karena kita beriman, percaya pada Yesus. Maka secara rohani Anda dan saya menjadi keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji Allah untuk Abraham. Menjadi bangsa yang besar. Yang percaya katakan amin. Makanya Yesus berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu artinya engkau akan menjadi unggul. Menjadi dikenal oleh bangsa-bangsa. Ada firman berkata, aku akan menjadikan kamu pokok kegirangan. Ternama, terpuji, terhormat di hadapan segala bangsa. Itu terjadi. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga setiap orang yang melihat keturunanmu, mereka akan berkata bahwa keturunan kita adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Selalu jaya, unggul, berprestasi dalam bidang pendidikan, dalam bidang-bidang yang lain. Itu menjadi bangsa yang besar. Tuhan juga berkata, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, terkenal. Pasangan ganda badminton, bulu tangkis itu yang satu Grecia itu adalah anak Tuhan, ya, jemaat dari JBCC. Dia anak Tuhan yang sangat setia dan usianya sebenarnya sudah lewat tapi masih diizinkan dan akhirnya bisa meraih medali emas. Dan kalau kalian dengar bagaimana kesaksian dia, itu namanya mendunia. Dan bonusnya tidak tanggung-tanggung. Satu orang dapat 5 miliar. Saya mau kalian anak-anak muda, anak-anak Tuhan di tempat ini juga akan unggul dan menjadi terkenal. Katakan amin. 10 kali lebih cerdas dari orang terpandai di kota ini, bahkan di bangsa Indonesia, sehingga akan menjadi terbesar dan terkenal, masyhur di seluruh dunia. Bahkan Tuhan juga berkata, akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Semua kaum di seluruh dunia akan memperoleh berkat karena kalian. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, nak. Tapi Tuhan juga berkata, akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini adalah berkat yang Abraham terima. Dan sama malam hari ini, kita juga akan terima yang dari Tuhan. Itu digenapkan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia yang sudah memberkati kita. Dan kita akan terima bersama-sama daripada Tuhan. Tuhan memberkati.